Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan trik menanam cabai agar cabai kamu bisa tumbuh dengan subur dan efektif seperti itu. Jadi pada video kali ini saya juga akan memberikan suatu trik pelobangan mulsa tanpa banyak rumus. Jadi sekaligus saya akan membagikan trik dan tips cara melubangi mulsa agar bisa rapi dan lurus, beserta keterangan saat kita melaksanakan penanaman cabai keriting agar cabai yang kita tanamkan bisa tumbuh dengan subur. Oke, langsung saja kita lihat cuplikannya. Cekidot. Oke guys, kita lihat bersama. Jadi ini proses pelobangan mulsa sangat mudah tanpa ribet guys. Jadi kita pasangkan seperti itu guys. Jadi untuk alat pelobang mulsa dari plat besi ini yang kita beli di toko pertanian, langsung kita setting agar saat kita melubang mulsa tidak mengukur jarak antar tanaman, menggunakan kayu yang kita rangkai sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Biasanya untuk saya kita gunakan untuk cabai keriting 60 sampai 65 cm guys. Tinggal kita geser sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Jadi untuk ini saya nggak menggunakan media lurus, langsung saya kasihkan sesuai dengan ini guys, dengan ukurannya. Karena untuk bedengannya sudah lurus, jadi saya perkiraan aja dari jarak tepi 10 cm guys. Nah seperti itu, dan hasilnya pun tidak kalah dengan pelobangan mulsa yang menggunakan media lurus ataupun tali seperti itu. Ini guys sudah selesai, dan kita akan segera menyiapkan pupuk yang akan digunakan untuk menutup, karena komposnya udah siap guys. Nah ini kompos yang sudah siap, akan tetapi saya oploskan dengan kompos yang lama, jadi agar bisa lebih maksimal guys, seperti itu. Jadi ini sebenarnya untuk pupuk kompos yang akan kita gunakan untuk menutup cabai yang kita tanam itu sebenarnya udah siap semuanya guys, tapi ini ada beberapa kantong yang masih lama sehingga akan kita aduk dulu agar bisa menyatu seperti itu. Jadi untuk lahan saya ini, untuk lahan 2100 meter persegi, saya akan sediakan kompos kurang lebih ada 8 kantong atau 8 sak. Itu mencukupi untuk tanamannya ataupun media tanamnya. Jadi fungsi dari pupuk kompos ini adalah untuk memberikan suatu nutrisi saat awal tanam sehingga cabai kita bisa tumbuh dengan subur dan sangat sehat guys, seperti itu. Jadi setelah itu kita juga siapkan ataupun kita taruh di lahan agar batang dari sebuah tanaman cabai merah keriting benar-benar siap tanam guys, seperti itu. Ini adalah CMK lokal ataupun benih turunan dari hasil panen yang kita semaikan guys. Kita sengaja akan kita panaskan dulu. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan penanaman cabai keriting guys, seperti itu. Jadi pupuk kompos yang kita sediakan kemarin kita gunakan hari ini guys. Sebagian sudah kita tanam dan sebagian sudah kita kasihkan kompos, seperti itu. Jadi kompos ini atau kompos organik ini kita gunakan sebagai penutup dari cabai merah keriting ini guys, agar posisinya cabai yang akan kita tanam atau yang baru kita tanam bisa bertumbuh dengan subur. Biasanya untuk di musim panas biasanya saya gunakan media tanah sebagai penutup sebelah dekat lobangan agar pantulan dari sinar matahari tidak langsung mengenai ataupun sedikit berkurang untuk sengatan panas dari terik matahari, karena kita kasihkan tanah di sekitar pelobangan sebuah tanaman cabai ini guys, seperti itu. Jadi ini yang sudah kita kasihkan kompos organik dan sebagian belum selesai. Jadi hari ini kita akan selesaikan pemupukan kompos organik yang kita taruhkan di awal setelah tanam. Kelebihannya kalau kita gunakan pupuk organik selama 15 hari kita kuat, tidak perlu kita gunakan pupuk kimia sebagai pupuk kosornya guys. Jadi setelah berumur 2 minggu baru kita bisa menggunakan pupuk kimia yang akan kita kocorkan terhadap tanaman cabai yang baru kita tanam, seperti itu guys. Jadi kelebihan dari pupuk organik ini bisa bertahan sampai 2 minggu guys. Jadi awal tanam sampai umur 2 minggu itu tanpa kita berikan pupuk kimia, dan hasilnya tanaman pun sangat subur guys, seperti itu. Ini guys, jadi fungsi dari tanah itu di sekitar pohon kita kasihkan agar sengatan dari sinar matahari tidak langsung mengenai pohon guys, jadi sedikit agak adem, seperti itu. Hari ini kita akan selesaikan, dan jangan lupa untuk
Setelah selesai ini kita taburkan buradan tabur di sekitar pohon agar hama-hama yang mendekati bisa langsung mati ataupun tidak terkena hama guys, seperti itu. Ataupun ketika lagi banyak siput, kita kasihkan siputok untuk pencegahan agar tanaman kita tidak digigit oleh siput ataupun serangga lainnya guys, seperti itu. Seketika kita kasihkan sebuah buradan tabur ataupun siputok, itu seketika juga hewan itu yang akan melintasi daerah tersebut akan mati. Untuk obat bisa kita beli di toko pertanian. Jadi siputok ataupun buradan tabur itu sangat efektif sehingga kita tidak terlalu banyak untuk melaksanakan penanjangan ataupun penanaman ulang guys, seperti itu. Jadi kita harus sering kontrol minimal sehari sekali. Jadi kita bisa mengetahui jadi gejala-gejala apa yang timbul setelah kita tanam. Jadi segi kematian ataupun kerusakan pada tanaman yang baru kita tanam guys, seperti itu. Oke, demikian video yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.